Halo teman-teman yang budiman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Cranston Academy Monster Zone. Film ini bercerita kehidupan di sekolah para jenius saat portal dimensi lain terbuka. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Berawal di sebuah laboratorium, terlihat seseorang seperti sedang melakukan suatu penelitian. Saat ia akan pergi makan, ia menyuruh rekannya menjaga penelitian itu dan melarangnya menyentuh itu. Tetapi tiba-tiba minuman rekannya itu tumpah, ia berusaha membersihkannya. Lalu tiba-tiba ia tertarik ke sebuah portal seperti portal dimensi lain. Dan rekannya itu menghilang. Beberapa tahun kemudian di sebuah sekolah sedang mengadakan perlombaan tentang pengetahuan. Mereka berlomba dengan berpasang-pasangan. Banyak anak yang tampil, tetapi sepertinya guru mereka tidak menyukai semuanya. Ini giliran seorang anak yang bernama Danny Dawkins, tetapi ia tidak tampil dengan partnernya karena memang di sekolah itu ia tidak punya teman. Danny mulai mempresentasikan karya ilmiahnya, tetapi gurunya juga tidak menyukainya. Dan tiba-tiba teman Danny yang bernama Louis dan partnernya dua kembar menerobos masuk dan mempresentasikan karya ilmiahnya. Dan gurunya langsung menyukai itu, serta menetapkan Louis sebagai pemenangnya. Danny kecewa dan pergi ke belakang panggung sambil mengumpat tentang ibu Louis. Louis yang mendengar itu terlihat marah atas umpatan Danny dan ia memerintahkan dua partner kembarnya untuk mengejar Danny. Dua partner kembar itu mengejar Danny di kamar mandi, dan mereka menemukannya. Saat akan memukulnya, seorang wanita muncul. Wanita itu menembakkan jam laser dan memindahkan dua kembar terkunci di dalam kamar mandi. Danny kagum pada jam laser yang dimiliki wanita itu. Dan wanita itu memperkenalkan dirinya yaitu Nyonya Evans dari sekolah Cranston, di mana sekolah ini merupakan sekolah asrama bagi orang-orang jenius. Nyonya Evans datang ke situ karena ia ingin berbicara hal yang serius dengan Danny. Nyonya Evans mengajak Danny bergabung dengan sekolah Cranston karena mereka sudah melihat akademis Danny selama ini. Lalu Nyonya Evans mengajak Danny pergi ke sekolah Cranston melalui virtual. Di sana tampak menyenangkan. Setelah kunjungan virtual ke sekolah Cranston, Nyonya Evans berharap Danny memikirkan tawarannya. Tanpa berpikir panjang, Danny langsung menyetujuinya. Dan Nyonya Evans pamit serta akan mengirim mobil ke tempat Danny. Danny bersiap dan pamit ke kedua orang tuanya. Tak lama sebuah mobil menjemputnya di rumah. Ia pamit dan pergi dengan mobil itu. Agak jauh dari rumahnya, mobil yang dikendarai oleh robot itu terbang seperti pesawat. Danny yang merasakan itu kaget dan senang. Akhirnya Danny tiba di sekolah Cranston dengan berantakan karena penerbangan yang kacau. Di sekolah itu Danny disambut oleh Nyonya Evans. Lalu ia diajak berkeliling sekolah itu. Danny sangat mengagumi sekolah Cranston. Wow! Mereka melewati sebuah gedung reaktor partikel atomik. Saat Danny akan masuk, Nyonya Evans mengatakan bahwa gedung itu sudah lama tutup. Kemudian Danny dibawa menuju ruangan kelasnya dan memperkenalkan Danny dengan gurunya dan teman-temannya. Gurunya bernama Profesor Stan. Profesor Stan menyambut Danny dengan hangat. Lalu Nyonya Evans menyuruh Danny menceritakan proyek pameran sains milik Danny. Saat selesai menunjukkan itu, Profesor Stan mengambil alat nanobot penghilang kutu itu dari tangan Danny dan menghancurkannya. Ternyata Danny di situ hanya sebagai kedok beasiswa agar sekolah Cranston dapat menjadi sekolah hebat lagi. Mendengar itu Danny menjadi sedih.
Profesor Stun menyuruhnya duduk. Teman yang duduk sebelahnya menyuruh Danny untuk tidak mendengarkan Profesor Stun. Temannya itu bernama Liz, lalu mereka berkenalan. Akibat kecerobohan Danny, ia menghancurkan karya ilmiah milik Liz. Dan Liz marah kepadanya. Danny diantar ke kamarnya, dan betapa kagetnya dia dan Liz karena mereka menjadi teman sekamar. Danny mulai bebenah kamarnya, ia menempelkan poster Edward Viserton di kamarnya. Liz bertanya mengapa ia menyukai orang itu. Danny mulai bercerita tentang orang yang ia kagumi itu. Danny mengira Liz tidak mengetahui orang itu. Lalu Liz mengatakan bahwa itu adalah ayahnya. Danny menjadi terkejut dan bertanya secara detail mengenai Edward Viserton. Tetapi Liz sepertinya tidak suka membahas tentang ayahnya. Lalu mereka pergi tidur. Saat pagi Liz bangun, karya ilmiahnya sudah tersusun kembali dengan rapi. Liz pergi ke kelas dan melihat Danny sangat mengantuk karena ia menyusun kembali karya ilmiah Liz. Liz berterima kasih pada Danny. Tetapi Danny malah mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur karena Liz mengorok dan terpaksa mengisi waktu ia menyusun ulang karya ilmiah Liz. Profesor Stun menyesal karena Liz harus sekamar dengan Danny dan menghibur Liz dengan mengatakan pada Liz bahwa mengorok itu baik untuk kesehatan. Liz kesal karena Danny mengatakan bahwa Liz mengorok. Profesor Stun memberikan tes yang harus dikerjakan dalam waktu singkat. Danny bingung karena ia tidak tahu kalau ada tes. Ia melihat ke arah Liz, tetapi Liz memalingkan diri dari Danny. Tes selesai, Profesor Stun menuju tempat Danny dan memeriksa pekerjaan Danny. Ia seperti terkejut. Lalu Profesor Stun mengajak mereka mencocokkan jawaban dengan sistem penanda komputer. Ternyata nilai Danny 99, Danny sudah merasa senang. Tetapi temannya mengatakan bahwa itu artinya Danny gagal. Di layar komputer terlihat semuanya bernilai 100. Profesor Stun menyuruh Danny belajar dan berhati-hati, jika nilainya dan proyek utamanya tidak spektakuler maka habislah Danny. Mendengar itu Danny menjadi sedih. Di kamar Danny sudah menghabiskan belembar-lembar kertas untuk menentukan proyek utamanya. Tak lama Liz masuk dan menanyakan itu. Danny mengatakan bahwa ia sedang berusaha. Lalu Liz pamit untuk tidur dan mematikan lampunya. Danny tidak tahan mendengar dengkuran Liz, lalu dari jendela kamarnya ia melihat gedung reaktor partikel atomik. Lalu ia pergi ke gedung itu. Danny membuka pintunya dengan alat yang ia temukan. Lalu masuk ke dalam. Keadaan di dalam sangat kotor karena sudah lama tidak ditempati. Dan Danny menemukan sebuah ide yaitu akan memperbaiki reaktor partikelnya dan akan menemukan partikel baru dan diberi namanya sendiri. Danny mulai merencanakan apa yang harus dikerjakannya. Saat pelajaran Danny mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Dan ia mulai memperbaiki alat reaktor partikel atomik itu. Beberapa malam berikutnya saat Danny menyelinap keluar ternyata Liz hanya pura-pura tertidur. Dan Liz mendapati tempat Danny pergi setiap malam. Danny kaget mengetahui Liz datang ke tempat itu. Liz mengatakan bahwa Danny akan mendapat masalah jika masuk ke sini, karena di sini kan dilarang. Danny mengatakan bahwa dia hanya ingin lulus dengan baik, sehingga ia berusaha memperbaiki alat reaktor partikel atomik itu. Liz mengatakan bahwa Profesor Stun sudah mencoba memperbaikinya tetapi tidak berhasil, lalu Danny mengatakan bahwa ia punya ide berbeda. Alat itu sudah selesai, dan Danny akan mulai menyalakan alat itu. Liz mencoba menghindar tetapi terpancing dengan perkataan Danny. Lalu Liz mengikuti Danny mencoba alat itu. Danny akan mulai masuk ke dalam dimensi lain dari alat itu. Liz mengkhawatirkannya, lalu Danny meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Liz menyuruh Danny mengikatkan sebuah kabel di perut Danny agar sewaktu-waktu ia dapat menarik Danny. Danny masuk ke dalam dan ia sangat kagum dengan keadaan di sana. Ia akan menyelusuri tempat itu. Tetapi ia mengikatkan kabel itu ke sebuah pohon agar Liz tidak terus menariknya. Dan ia mulai menelusuri tempat itu. Danny akan ditarik oleh seekor monster dan ia berhasil kabur. Tetapi ia malah ditarik monster lainnya, ia berusaha lari menuju lubang untuk keluar dari situ. Saat ia berhasil keluar, seekor monster yang mengejarnya tadi juga ikut keluar dari situ dan berlari menuju luar. Liz berusaha mematikan alat itu agar tidak ada monster lagi yang keluar. Setelah alat itu mati, mereka pergi mencari monster yang keluar tadi. Saat mereka pergi alat itu seperti menyala. Liz dan Danny mulai menelusuri taman untuk mencari monster itu. Dan mereka menemukan monster itu. Monster itu tidak berbahaya seperti yang dibayangkan. Danny dan Liz justru berkenalan dengan monster itu bernama Mothman.
Mereka ingin Mothman menceritakan semuanya. Tetapi Mothman berkata ia akan menceritakan semuanya setelah ia makan karena ia sangat lapar. Dan Mothman menginginkan makanan taco. Liz dan Danny setuju dan mengajaknya ke restoran taco. Setelah mereka duduk dan makanan tiba, Mothman mulai bercerita. Mothman bercerita bahwa dulu ia adalah seorang insinyur di sekolah Cranston. Dan suatu malam saat terjadi hujan badai yang mengerikan, petir menyambar dan ia tersedot ke dimensi yang menakutkan itu. Kejadian itu disebabkan karena lonjakan tegangan super tinggi melalui reaktor partikel atom. Di sana ia diserang oleh lebah raksasa dan menggigitnya. Dan dari situ ia berubah menjadi monster lebah. Selama di sana Mothman menciptakan membuat sebuah saus pedas dari tanaman yang ada di dimensi itu dan Danny ingin mencobanya. Mothman sudah mengingatkan agar Danny berhati-hati dengan rasa saus pedas itu. Tetapi Danny mengatakan bahwa ia sangat suka pedas. Setelah mencobanya, Danny terlihat sangat kepedasan. Was it? I've had hotter. Danny dan Liz mengajak Mothman ke kamar asrama mereka. Liz mengajak Danny segera masuk kelas. Sebenarnya Danny malas masuk ke kelas, dia ingin melanjutkan membuka dimensi di ruang partikel. Tetapi Liz mengatakan bahwa jika ia bolos, orang-orang sekolah tidak akan membiarkannya. Lalu Danny setuju untuk pergi masuk kelas. Dan mereka meninggalkan Mothman di kamar asrama mereka. Di kelas Profesor Stun mengingatkan bahwa proyek utama mereka jika ingin lulus harus bernilai 80%. Lalu Profesor Stun menunjuk Danny untuk menceritakan proposal proyek utamanya yang sedang ia garap. Danny menceritakan bahwa untuk proyek kali ini ia bekerja sama dengan Liz dengan mendemonstrasikan bukti dari dimensi kelima yang paralel. Danny menceritakan secara detail proyeknya. Profesor Stun hanya menyela bahwa ini kelas sains bukan kelas ilmiah. Dan Profesor Stun menyarankan Liz agar tidak menenggelamkan diri pada proyek yang tidak jelas. Tiba-tiba Danny melihat Mothman muncul di jendela. Ia kaget dan memberitahu Liz. Liz menyuruh Danny melakukan sesuatu. Akhirnya Danny membuat alasan untuk izin ke toilet. Begitu juga Liz ikut izin ke toilet. Mereka menemui Mothman dan mengatakan bahwa jika ia terlihat orang-orang itu akan membahayakan dirinya juga mereka berdua. Dan Danny memutuskan untuk tidak kembali ke kelas. Lalu mereka pergi untuk memeriksa portal dimensi. Sesampainya di sana pintu portal dimensi sudah terbuka. Dan mereka menjadi kaget karena tidak tahu monster apa saja yang keluar dari sana. Mereka mulai menyelusuri sekolah dan menemukan monster yang keluar dari portal dimensi mulai mengacaukan keadaan di sekolah itu. Mereka menemukannya, Mothman menamainya Manuel. Manuel melempar Mothman dan mengejar Danny dan Liz. Mothman menyuruh Danny memberikan Manuel saus pedas milik Mothman. Lalu Manuel menghilang dari laboratorium itu. Tak lama Profesor Stun dan Nyonya Evans muncul. Dan melihat keadaan laboratorium komputer sudah berantakan. Lalu mereka melihat Danny dan Liz muncul dengan perasaan bersalah. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Lalu Danny menceritakan bahwa ia memperbaiki alat partikel atomik dan membuka portal pintu dimensi lain. Serta tak sengaja melepas monster lendir pink ke dunia mereka dan monster itu menghancurkan laboratorium mereka. Profesor Stun meyakinkan bahwa Danny berbohong tentang memperbaiki alat partikel atomik itu. Lalu Nyonya Evans percaya, ia terpaksa memulangkan Danny dan Liz ke rumah mereka. Danny dan Liz sebelum masuk ke mobil memohon agar Nyonya Evans mempercayai mereka tentang alat partikel atomik itu. Saat Danny dan Liz sudah di dalam mobil tiba-tiba Manuel menangkap Nyonya Evans. Danny dan Liz langsung keluar dari mobil untuk menyelamatkan Nyonya Evans. Tetapi Manuel sudah memakannya dan membawanya pergi. Danny dan Liz mengejarnya. Sementara Profesor Stun yang melihatnya menjadi gemetar dan ketakutan. Manuel lari kembali ke pintu portal dimensi. Ternyata pintu portal dimensi menjadi semakin besar dan memungkinkan monster lebih besar lagi akan keluar dari situ. Tiba-tiba Mothman muncul. Danny dan Liz meyakinkan Mothman agar ia sekarang harus menunjukkan diri pada manusia karena ternyata sudah banyak monster berkeliaran di sekolah itu. Para monster mulai menakut-nakuti para siswa di situ maupun para robot yang bekerja. Dan para siswa berteriak ketakutan melihat para monster itu. Sementara Danny dan Liz mencari cara untuk mengembalikan ke keadaan semula. Mothman berubah menjadi jahat dan akan membawa Danny dan Liz masuk ke portal dimensi itu. Liz menyuruh Danny memberi Mothman saus pedasnya. Lalu setelah Mothman makan saus pedasnya ia menjadi seperti semula. Danny dan Liz mengatakan apa yang terjadi pada Mothman.
Lalu ia menceritakan bahwa ia sering sakit kepala dan saat ia sakit kepala seperti ada suara-suara yang memerintahnya harus berbuat apa. Ternyata di dalam sana memang ada pemeran utamanya yang memang berbentuk otak yang sangat besar. Danny dan Liz memohon agar Mothman membantu mereka menutup portal dimensi itu. Sementara keadaan di asrama menjadi kacau, malah Profesor Stone berkemas untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Belum sempat ia pergi, seekor monster menangkapnya. Danny dan Liz mengumpulkan barang-barang yang akan mereka butuhkan saat mereka akan menutup pintu portal dimensi itu. Mothman mengingatkan agar Danny mempersiapkan diri untuk melihat sesuatu di dimensi 5. Mereka harus pergi ke tempat reaktor partikel atomik berada, tetapi di luar terlalu banyak monster yang berkeliaran. Tiba-tiba teman-teman mereka muncul. Liz meyakinkan teman-temannya untuk melindungi sekolah ini karena merupakan sekolah terhebat. Dan Liz meminta mereka untuk mengalihkan perhatian para monster. Lalu teman-temannya itu setuju melakukannya. Teman-teman Danny dan Liz berusaha menghalangi para monster itu sementara Danny, Liz dan Mothman pergi ke tempat reaktor partikel atomik berada. Danny dan Liz masuk ke dalam portal dimensi tetapi ternyata Mothman tidak ikut masuk bersama mereka. Mereka terlihat kecewa tetapi Liz meyakinkan mereka harus tetap melanjutkan pencarian mereka. Danny dan Liz mulai menelusuri dimensi 5 ini. Saat beberapa monster mengganggu Danny dan Liz, tiba-tiba Mothman muncul. Danny dan Liz terlihat gembira. Mothman mengatakan bahwa sekarang mereka adalah keluarga barunya dan tak ada yang lebih penting dari keluarga. Lalu Mothman mulai memandu mereka ke tempat otak besar berada. Mereka melewati banyak rintangan, dan mereka sampai pada tempat di mana guru-guru dan teman-teman mereka sudah tergantung dan tak sadarkan diri. Liz berusaha membantu mereka tetapi Mothman mengatakan jangan mencabutnya sekarang karena mereka akan benar-benar tidak kembali. Mereka harus menghentikan dari pusatnya. Danny, Liz dan Mothman beristirahat dan tertidur. Seketika monster malam muncul dan berusaha menyerang mereka. Danny yang belum tidur membangunkan Liz. Lalu mereka mendengar Mothman bermimpi dan ia mengigau agar membawa Danny dan Liz. Mereka membangunkan Mothman. Tak lama Mothman tertangkap juga oleh monster otak. Danny menyalahkan dirinya karena ia yang membuka pintu portal dimensi itu dan menyebabkan banyak kekacauan. Danny ingin menyerah tetapi Liz meyakinkannya. Dan itu berhasil. Mereka mulai menelusuri mengikuti sulur-sulur yang menjulur karena setelah dipikir itu seperti saraf pada otak. Mereka menelusuri mengikuti sulur-sulur itu. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan monster otak besar itu. Danny dan Liz mulai mencari cara untuk menghentikan otak besar itu. Split them and tie them. Huh? Yes. Let him go. Danny, no. Dan mereka berhasil membekukan otak besar itu dan menghancurkannya. Tempat itu akan runtuh. Para guru dan teman-teman Danny sudah sadar kembali. Danny menyuruh mereka semua untuk berlari keluar dari tempat itu. Mereka terbebas dan kembali ke dimensi mereka dengan dijemput mobil-mobil sekolah. Lalu pintu portal dimensi itu tertutup. Saat upacara penghargaan siswa terbaik Cranston, Danny dan Liz mendapatkan penghargaan itu. Dan Mothman kembali menjadi bagian keluarga besar sekolah Cranston. Danny senang bertemu dengan ayah Liz. Dan hampir pingsan ketika Liz mengatakan bahwa ayahnya mengajak mereka untuk makan bersama. Gedung reaktor partikel atom dibuka kembali dan sudah diperbaiki. Danny, Liz dan Mothman sudah siap untuk mencari dimensi 6. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.